Halo, perkenalkan nama saya Nanda Magdalena Situmorang dengan NIM F1C2180019 Universitas Jambi Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Matematika Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan contoh 2 dari 4 materi yang telah diajarkan, yaitu metode Karus-Kuntaker dan juga multivariabel tanpa kendala. Berikut penjelasan video yang akan saya berikan. Baiklah, yang pertama yaitu metode Karus-Kuntaker atau biasa dikenal dengan metode KKT. Di sini saya akan membahas soal yaitu memaksimumkan f(x1), x2, x3 yaitu minus x1 kuadrat dikurang 2x2 kuadrat ditambah 27 x1 ditambah 45 x2 dikurang 10 x3 dengan kendala G1 yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 kecil sama dengan 0, G2 X3 kecil sama dengan 17,25. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, turunkan terhadap masing-masing variabel. Yang pertama, do F per do X1 yaitu minus 2x1 ditambah 27 ditambah lambda 1 sama dengan 0. Terhadap do x2 yaitu minus 4x2 ditambah 45 ditambah lambda 1 sama dengan 0. Terhadap do x3 yaitu minus 10 dikurang lambda 1 ditambah lambda 2 sama dengan 0. Kemudian lambda C dan kendala C sama dengan 0 dengan nilai C yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Lambda 1 dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. Lambda 2 dikali X3 dikurang 17,25 sama dengan 0. Selanjutnya GC kecil sama dengan 0. Dari kendala 1 X1 ditambah X2 ditambah X3 kecil sama dengan 0. Untuk kendala 2 X3 dikurang 17,25 kecil sama dengan 0. Mengapa bisa jadi X3 dikurang 17,25? Di awalnya pada soal diketahui G2 yaitu X3 kecil sama dengan 17,25. Pada tahap ketiga diminta bahwa kendala harus kecil sama dengan dari 0. Maka dipindah ruaskan 17,25 sebelah kiri. Oke, selanjutnya lambda J kecil sama dengan 0. Lambda 1 kecil sama dengan 0. Lambda 2 kecil sama dengan 0. Jika lambda 2 sama dengan 0 dan lambda 1 tidak sama dengan 0, maka substitusikan lambda 2 sama dengan 0 ke persamaan 3. Di persamaan 3 diketahui yaitu minus 10 dikurang lambda 1 ditambah lambda 2 sama dengan 0. Minus 10 dikurang lambda 1 ditambah 0 sama dengan 0. Maka lambda 1 sama dengan minus 10.
substitusi, kemudian nilai lambda 1 ke persamaan 1. Di sini tadi didapat persamaan 1 yaitu minus 2x1 ditambah 27 ditambah lambda 1 sama dengan 0. Maka masukkan nilai lambda 1 tadi yang ini ke dalam persamaan 1, maka min 2x1 ditambah 27 dikurang 10 sama dengan 0. Maka didapat hasil x1 sama dengan 17 per 2. Kemudian substitusikan nilai lambda 1 ke persamaan 2. Persamaan 2 yaitu minus 4x2 ditambah 45 ditambah lambda 1 sama dengan 0. Masukkan nilai lambda 1 yang telah diketahui ke dalam persamaan 2. Maka didapat solusi yaitu x2 sama dengan 35 per 4. Kemudian substitusi nilai x1, x2, dan lambda 1 ke persamaan 4. Didapat persamaan 4 yaitu lambda 1 dikali x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 0. Maka min 10 dikali 17 per 2 ditambah 35 per 4 dikurang x3 sama dengan 0. Setelah diuraikan, maka didapat solusi x3 yaitu 69 per 4. Selanjutnya, uji nilai kendala besar sama dengan 0. x1, x2, x3 besar sama dengan 0. Kita buktikan apakah benar bahwa x1, x2 dikurang x3 akan menghasilkan nilai besar sama dengan 0. x1 yaitu 17 per 2 ditambah x2 yaitu 35 per 4 dikurang x3 yaitu 69 per 4. 17 per 2 ditambah 35 per 4 dikurang 69 per 4 yaitu 0. Maka terbukti bahwa untuk kendala 1 besar sama dengan 0. Kendala 2 x3 dikurang 17,25 besar sama dengan 0. Substitusikan nilai x3. x3 yaitu 69 per 4. Maka 69 per 4 dikurang 17,25 yaitu 0. Maka terbukti bahwa kendala 2 benar, besar sama dengan 0. Selanjutnya, uji nilai lambda kecil sama dengan 0. Lambda 1 didapat yaitu minus 10. Untuk lambda 2 didapat 0. Maka benar bahwa lambda 1 dan lambda 2 kecil sama dengan 0. Karena lambda 1 dan lambda 2 memenuhi syarat, maka fungsi optimum pada x1 sama dengan 17 per 2, x2 sama dengan 35 per 4, dan x3 sama dengan 69 per 4 dengan nilai f x1, x2, x3 yaitu minus x1 kuadrat dikurang 2x2 kuadrat ditambah 27x1 ditambah 45x2 dikurang 10x3 yaitu 225 kali 3 per 8. (225) 3 per 8. Selanjutnya yaitu multivariabel tanpa kendala. Contoh fx1 x2 yaitu 1/3 x1 pangkat 3 ditambah 1/2 x1 pangkat 2 ditambah 2x1 x2
ditambah 1/2 X2 kuadrat dikurang X2 ditambah 9. Penyelesaiannya, turunkan terhadap X1, maka yang didapat yaitu X1 kuadrat ditambah X1 ditambah 2X2 sama dengan 0. Turunan terhadap 2X2 yaitu 2X1 ditambah X2 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian didapat X2 yaitu 1 dikurang 2X1. Substitusi persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Yaitu X1 kuadrat ditambah X1 ditambah 2 kali 1 dikurang 2X1 sama dengan 0. X1 kuadrat ditambah X1 ditambah 2 dikurang 4X1 sama dengan 0. Maka didapat hasilnya yaitu X1 bernilai 2 dan juga X1 sama dengan 1. Ambil X1 sama dengan 2. Yaitu 2 kali 2 ditambah X2 dikurang 1 sama dengan 0. Maka didapat titiknya yaitu 2, minus 3. X1 dengan nilai 1 yaitu 2 kali 1 ditambah X2 dikurang 1 sama dengan 0. Maka didapat titik 1, minus 1. Nilai X1 dan X1 ini disubstitusikan ke dalam persamaan 2. Maka didapat titik kritisnya yaitu 2, minus 3 dan 1, minus 1. Maka cari turunan kedua F terhadap 2X1 kuadrat yaitu 2X1 ditambah 1. Kemudian turunan kedua F terhadap 2X2 kuadrat yaitu 1. Kemudian turunan kedua F terhadap 2X1 2X2 yaitu 2. Kemudian turunan kedua F terhadap 2X2 2X1 yaitu 2. Kemudian bentuklah matriks Hessiannya. Didapat matriksnya yaitu 2X1 ditambah 1, 2, 2, 1. Sehingga didapat H1 yaitu 2X1 ditambah 1 dan H2 yaitu 2X1 ditambah 1, 2, 2, 1. Substitusikan matriks Hessian pada titik yang didapat. Yang pertama yaitu 2, minus 3. Maka didapatkan hasil matriksnya yaitu 5, 2, 2, 1 dengan H1 bernilai 5 dan H2 bernilai 1. Kemudian substitusikan matriks kepada titik 1, minus 1. Didapat yaitu matriks 3, 2, 2, 1 dengan H1 sama dengan 3 dan H2 sama dengan minus 1. Kemudian substitusikan titik 2, minus 3 dan juga titik 1, minus 1 terhadap fungsi awal. Maaf sebelumnya di sini terdapat kesalahan. Pada yang ini itu sebenarnya titik 1, minus 1. Maka didapat hasil dari 1,
minus 1 yaitu 28/3. Dan pada titik 2, minus 3 didapat 55/6. Maka titik ekstrim minimum dari fx1x2 adalah titik 2, minus 3 dengan titik ekstrim minimum yaitu 55/6. Sekian, terima kasih.